Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sesepuh, binesepuh, hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa menjalankan perintah Allah, jamaah salat subuh dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sholat kita, jamaah kita, zikir wiritan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita niati dengan ikhlas karena Allah. Kita niat zikir, kita niat thalabul ilmi, kita niat iktikaf. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada satu doa yang hampir semua kita ini hafal dengan doa itu. Ya. Apa doa itu? Yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hampir semua kita hafal dengan doa ini. Isinya hadirin, kita memohon kepada Allah agar kita diberi kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Akan tetapi hadirin, walaupun banyak di antara kita hafal dengan doa ini, tapi juga banyak di antara kita yang sering salah dalam mengukur kebahagiaan. Dalam pikiran kita seolah-olah ukuran bahagia itu adalah harta banyak, rumah yang megah, mobil yang mewah, atau materi-materi yang lain. Mohon maaf Bapak Ibu, hampir semuanya sering mengukur kebahagiaan dengan ukuran material. Maka tidak heran ketika saya berdoa atau mimpin doa, kalau sudah isinya doa itu, ya Allah berilah saya rezeki yang banyak, itu jamaah kalau amin, aminnya kenceng Pak. Tapi giliran kalau minta, ya Allah berilah saya kekuatan iman Islam, aminnya nggak seberapa kenceng. Ya. Ini jujur kita akui, kita sering mengukur kebahagiaan itu hanya dengan ukuran materi. Padahal hadirin, Rasulullah sudah mengingatkan kita, laisal ghina an kathratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang dinamakan kaya itu bukan mereka yang banyak hartanya, bukan mereka yang mungkin rumahnya megah, bukan mereka yang mungkin mobilnya mewah, tapi kelapangan yang ada di dalam dadanya, itulah yang menjadi ukuran dia orang kaya atau tidak. Secara sederhana hadirin, kebahagiaan itu berarti tidak hanya diukur dengan material. Inilah yang sering kita istilahkan dengan barokah.
Barokah itu ada yang memaknai ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, atau ziyadatus sa'adah, tambahnya kebahagiaan. Maka saya pribadi sepakat dengan undang-undang, saya lupa nomor berapa, yang mengukur kesejahteraan sosial, ya, kesejahteraan sosial itu dengan 3 indikator. Apa itu? Material, spiritual, dan sosial. Jadi saya ulang, ukuran kebahagiaan itu adalah material, spiritual, dan sosial. Inilah yang tadi yang saya sampaikan, barokah, keberkahan dalam hidup kita itu adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Rezeki yang barokah itu berarti rezeki yang kita miliki, yang kemudian dampaknya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan dalam diri kita, dan juga ziyadatus sa'adah, tambahnya kebahagiaan dalam diri kita. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita disuruh memilih sugih gak barokah atau melarat tapi barokah, milih mana Bapak Ibu? Sugih barokah. Padahal pilihannya tadi sugih gak barokah, melarat tapi barokah. Sing penting barokah, ndak apa-apa. Milih sugih barokah harus, wong kita disuruh milih sugih juga perintah agama, tetapi jangan meninggalkan barokah. Karena intinya di situ. Maka jangan heran Bapak Ibu kalau kita jeli, teliti, dongo atau doa kita itu banyak sekali yang memohon kepada Allah agar hidup kita ini barokah. Apa contohnya? Kula panjenengan kalau mau makan, doanya Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ini doa mau makan Bapak Ibu. Saya ingatkan, ya, kenapa saya mengingatkan? Karena sering orang menganggap doa mau makan itu hanya untuk anak kecil. Jadi kalau ibu-ibu mau ndulang anake, ndulang putune, iku ndonga ini, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Tapi giliran mau makan sendiri lupa doa ini. Jadi seolah-olah doa ini hanya untuk anak kecil, padahal tidak. Apa makna doa mau makan itu? Ya Allah, berkahi rezeki yang panjenengan berikan kepada kami. Barokah. Atau contoh sederhana, orang mau nikah atau dalam pernikahan, Pak, doanya itu apa yang biasa muncul? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barokah intinya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kalian pengantin. Barakallahu laka, dan yang kedua alaika. Ini maknanya beda Pak. Dalam bahasa Arab laka itu manfaat kedua siro, atau yang sesuatu yang bermanfaat. Kalau alaika itu madorot kepada engkau. Intinya apa? Bah enak, bah gak enak, kita berharap semuanya barokah. Jadi ngapunten, banyak orang yang tidak paham dengan doa nikah itu Pak. Barakallahu laka wa baraka alaika, itu makna sederhananya begini. Mudah-mudahan pengantin ini nanti mau enak mau gak enak tetap barokah. Intinya begitu Pak. Ya, karena kita semua tahulah orang nikah itu kan tidak selamanya enak, ada kerikil-kerikil biasalah. Tapi kalau barokah tetap enak. Atau sering kita juga mendengar orang berdoa wa barokatan fir rizki, kan begitu Pak G. Ya, salamatan fiddin, terus di situ ada inna nas'aluka salamatan fiddin, terus di situ ada wa barokatan fir rizki. Ya Allah, kami minta berkahnya rezeki. Jadi intinya hadirin hadirat, doa kita itu sering sekali memohon kepada Allah agar rezeki kita ini barokah. Baik, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ya, dari mana rezeki barokah itu?
Apakah dari tempat usaha kita, atau dari tempat kita bekerja, atau kalau kita jadi pedagang, apakah dari pembeli, apakah dari konsumen, dari customer, dan lain sebagainya? Bukan. Tetapi sumber rezeki yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja dimanapun itu wasilah, perantara, dan itu kewajiban. Rezeki itu haknya Allah. Kita banting tulang bekerja secara maksimal itu kewajiban, tapi pada akhirnya hasil dari kerja kita hak prerogatifnya Allah. Betapa banyak Bapak Ibu kita lihat ada orang yang kerjanya begitu maksimal. Paribasane awan digawe bengi, bengi digawe awan. Sirah digawe sikil, sikil digawe sirah. Paribasane kok saking begitu semangatnya dia bekerja. Tapi ngapunten, kadang-kadang hasilnya ya segitu-segitu saja. Kenapa? Karena hasil haknya Allah. Kita bekerja kewajiban kita. Tapi sebaliknya ada juga yang mohon maaf mungkin kerjanya tidak seberapa, tapi hasilnya luar biasa. Karena sekali lagi, nahnu narzukukum wa iyyahum, kata Allah. Kamilah, Allah lah yang memberikan rezeki pada kalian dan kepada mereka. Di ayat yang lain mirip, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Allah lah yang memberikan rezeki pada mereka dan kepada kalian. Di ayat yang lain bahkan dengan kalimat yang sangat tegas Allah menyampaikan, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Sungguh, ini sungguhnya diulang-ulang dalam satu ayat ini, Pak. Karena lamnya lam taukid dalam bahasa Arab. Kodenya juga kod li ta'kid, artinya sungguh. Nun tasydid itu juga nun taukid, artinya sungguh. Sungguhnya diulang 3 kali. Ini menunjukkan penekanan yang luar biasa dari Allah. Sungguh, sungguh, sungguh Allah menciptakan kita di muka bumi, sekaligus Allah menyediakan, memberikan sumber kehidupan kita di muka bumi. Jadi sekali lagi hadirin, sumber rezeki itu yang sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin ketiga. Poin keempat, Bapak Ibu. Karena rezeki itu sumbernya dari Allah, maka matematika yang selama ini kita pelajari belum tentu bisa kita gunakan dalam mengukur rezeki. Karena matematika kita matematika manusia. 10 kurangi 1, 9, itu bicara materi. Tapi kita jangan lupa dengan poin yang kedua tadi, bahwa kebahagiaan itu bukan hanya materi, tapi ada material, ada spiritual, ada sosial. Yang ini tidak bisa diukur dengan matematika, Bapak Ibu. Cuman ngapunten Bapak Ibu, kadang kita ini kan sejak kecil sudah dicekoi dengan matematika dunia. 1 tambah 1, 2. Kalau ada pertanyaan 1 tambah 1 dijawab 3, mesti salah. Ya kan? Tapi giliran kita ditanya, Pak, kenapa 1 tambah 1 kok sama dengan 2? Kita nggak bisa jawab. Paling-paling kalau ada anak kecil nanya ke kita, Pak, 1 tambah 1 kok ada 2? Kenapa ya, Pak ya? Paling-paling jawaban kita, sudahlah nak, pokoknya ada 2. Tapi kalau disuruh membuktikan, kita sulit membuktikan, Pak. Karena ini adalah hanya mengukur materi, ngapunten. Bukan berarti salah 1 tambah 1, 2, tidak. Tapi yang dilihat, yang dijadikan indikator hanya material. Spiritual nggak bisa diukur. Hati nggak bisa diukur. Apalagi sosial, kehidupan nyata dalam kehidupan kita nggak bisa diukur hanya 1 tambah 1, 2, nggak bisa. Uang 1 tambah 1 itu tergantung satunya apa, Bapak. Kalau 1 singa ditambah 1 ayam sama dengan
Satu ayamnya dimakan singa. Lu tambah satu yang betul, Pak. Satu ayah ditambah satu ibu sama dengan 3 karena punya anak. Lu kan? 1 tambah 1 sama tapi hasilnya beda. 1 orang penakut ditambah 1 orang penakut sama dengan 2 orang berani, ada temannya. Gitu. Ini ukuran yang tidak bisa hanya diukur dari materi saja. 1 orang penakut, betul, satunya juga penakut, tapi sama dengan 2 orang berani. Wong ada temannya. Sama dengan rezeki kita juga begitu, Bapak Ibu. Rezeki tidak bisa dihitung secara matematis. Gaji silakan dihitung secara matematis, tapi kalau sudah bicara rezeki tidak bisa dihitung secara matematis. Oh, gajinya suami 4 juta, istrinya 4 juta. Matematika, Pak, 8 juta. Tapi apakah rezekinya 8 juta? Belum tentu. Betapa banyak gajinya ini sekian, gajinya ini sekian, ternyata di rumah juga belum tentu ada kebahagiaan. Atau mungkin sampai rumah kadang-kadang tinggal amplopnya saja, atau mungkin tinggal catatannya saja. Kemana yang lain nggak tahu. Tadi itu anak sakit, ibunya juga butuh berobat, tiba-tiba rumahnya juga bocor, mau macam-macam. Inilah kehidupan kita. Kita tidak bisa hanya mengukur secara parsial dalam kehidupan kita, tapi kita harus secara utuh. Sekali lagi, gaji bisa dihitung secara matematis, tapi kalau rezeki tidak bisa dihitung secara matematis. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena rezeki tidak bisa dihitung secara matematis, maka jangan sampai kita punya pikiran kalau kita bayar zakat, bayar infak, bayar sedekah, terus kemudian mengurangi rezeki kita. Kenapa? Karena rezeki sumbernya dari Allah. Nanti Allah mengembalikan, itu haknya Allah. Dan Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah bagaikan dia menanam 1 biji, kemudian 1 biji ini muncul 7 cabang, yang masing cabang-cabang ada 100 biji. 100 kali 7 berarti 700 biji. 1 biji muncul 700 biji, Pak. Lu matematika mana? Matematika di dunia yang bisa ngukur seperti ini? Nggak bisa. Karena ini bukan dalam konteks material, tapi konteksnya adalah material, spiritual, dan sosial. Contoh sederhana, Bapak Ibu, ketika kita infak melalui lembaga zakat, atau mungkin melalui masjid, atau melalui apa, mungkin secara matematis uang kita berkurang. Punya 100.000 diinfakkan 10.000, 9.000, Pak. Kebanggaan dalam diri kita, ada membantu yang membutuhkan. Saya bisa membantu syiar agama Islam, saya bisa membantu masjid yang menjadi tempat peradaban Islam, dan seterusnya. Ada kepuasaan. Yang kedua, ada nilai-nilai sosial yang di dalamnya. Ketika kita sudah infak, sedekah, atau zakat, hubungan kita dengan sesama, ada kebaikan dalam hubungan hablum minan nas kita. Paling tidak kita akan punya hubungan baik dengan takmir, punya hubungan baik dengan masyarakat sekitar, punya hubungan baik dengan yang lain, dan seterusnya. Ada nilai-nilai sosial yang kita rasakan. Karena sekali lagi, rezeki tidak bisa diukur secara matematis saja. Ngapunten Bapak Ibu, ini memang berat memang. Kenapa? Karena ini bicara keyakinan. Kita ini kalau sudah bicara keyakinan, mohon maaf, kita ini kadang-kadang masih dipertanyakan keyakinan kita terhadap kebesaran Allah. Betapa tidak, wong kita ini kadang-kadang masih ada khawatir nanti nggak iso mangan,
Masih ada khawatir nanti anak-anak kita bagaimana. Mohon maaf, bukan berarti khawatir nggak boleh, tetapi ini kan berarti ukuran keimanan kita pada kebesaran Allah ini masih kurang. Kita akui Bapak Ibu. Ayat-ayat yang tadi saya baca kan begitu menegaskan Allah itu nanti akan begini, tapi kan masih ada kekhawatiran dalam kita. Maka orang yang mau berinfak, lanjutannya ayat yang tadi saya baca, lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang mau betul-betul infak, betul-betul zakat, sedekah karena Allah, maka tidak ada khauf, tidak ada rasa takut sama sekali, dan tidak ada rasa khawatir sama sekali dalam dirinya. Ngapunten Bapak Ibu, dua sifat ini sering muncul dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang baik itu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Biasa di Quran begitu muncul. Orang yang berinfak di jalan Allah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak takut dan tidak khawatir. Saya pernah ditanya, kebetulan saya ngaji tafsir juga di Masjid Elvika Kebonsari itu nih. Pas nyampe ayat ini, karena sering sekali dalam Quran itu bilang wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Saya ditanya, Ustadz, bedanya apa? Khauf, takut, dengan khawatir. Karena selalu diulang-ulang dalam Quran. Bedanya apa? Khauf dengan yahzanun. Takut dengan khawatir itu apa bedanya? Ketika itu saya juga mikir, iya bedanya apa? Karena di dalam Quran sering sekali disebut. Kemudian saya cari di beberapa kitab tafsir, ketemu di dalam tafsir Al-Maraghi bahwa yang dinamakan khauf, takut, itu adalah alama asobahu min makruhin. Takut dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia senangi. Takut nanti dia mendapatkan bencana, takut nanti dia akan jatuh miskin, takut nanti dia tidak dihormati orang, takut nanti muncul penyakit dalam keluarganya, dan seterusnya. Itu khauf. Kalau khawatir, yahzanun, dia khawatir tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan atau dia butuhkan. Jadi ngapunten, bedanya di sini Pak. Kalau takut dalam Al-Quran, konteksnya Quran ini bukan konteks bahasa Indonesia. Khauf atau takut itu adalah dia takut mendapatkan bencana. Kalau khawatir, yahzanun, dia takut tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, orang yang betul-betul berinfak di jalan Allah, mereka tidak ada rasa takut akan mendapatkan bencana dan tidak khawatir untuk tidak mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan. Kebahagiaan Pak, ini kebahagiaan material, sosial, dan spiritual. Sama dengan kehormatan, kemuliaan, ngapunten Bapak Ibu, kemuliaan itu bukan sumbernya dari teman kita, bukan dari jamaah kita, bukan dari tetangga kita, tapi kemuliaan sumbernya dari Allah. Makanya Allah menyampaikan dalam Quran, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah lah yang memberikan kekuasaan pada seseorang, Allah lah yang mencabut kekuasaan dari seseorang, Allah lah yang memuliakan seseorang, dan Allah lah yang menghinakan seseorang. Jadi ngapunten Bapak Ibu, walaupun ada tim sukses, kalau Allah tidak mensukseskan, tidak akan sukses. Paling-paling yang sukses ya tim suksesnya. Nah, karena kemuliaan sumbernya dari Allah, Rasulullah menegaskan wa ma tawaddaa ahadun lillah illa rafa'allah. Orang yang tawadhu, tidak sombong, rendah hati, bahkan mungkin merendahkan dirinya, itu bukan kemudian dia menjadi hina, tapi bisa jadi dia akan semakin mulia. Ini sama dengan
Rezeki tadi Bapak Ibu, karena rezeki sumbernya dari Allah. Ketika orang zakat, infak, sedekah bukan mengurangi rezekinya, tetapi justru malah menambah rezekinya. Kemuliaan juga begitu. Orang yang rendah hati, tawadhu, itu bukan malah menghinakan dirinya, tapi justru akan memuliakan dirinya. Kenapa? Karena Allah yang memuliakan dirinya. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini hadirin hadirat yang kadang-kadang masih belum ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kita masih belum betul-betul bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Seolah-olah Allah itu di langit, kita di bumi. Seolah-olah Allah itu hanya memantau. Imajinasi kita seolah-olah Allah itu duduk di arsy singgasana, terus depannya banyak monitornya. Oh, ngelihat Masjid Baitusalam di mana, dibuka monitornya. Ngelihat di Ketintang wilayahnya RT 8 bagaimana, ngelihat daerah Wonocolo bagaimana, buka monitornya. Imajinasi kita seolah-olah begitu. Seolah-olah kita ini terpisah dengan Allah. Allah di sana, kita di sini. Maka kunci kebaikan kita adalah bagaimana kita bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita bicara rezeki, hadirkan Allah dalam rezeki kita. Artinya apa? Ini nanti Allah yang ngatur. Tapi ngapunten sekali lagi, ini tidak gampang, Pak. Karena terkait dengan keimanan kita. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar kita, bahwa sedekah, zakat, infak itu betul-betul memberikan kebahagiaan kita. Contoh sederhana Bapak Ibu, saya mengamati kalau sudah anak saya sakit terus dibawa ke dokter BPJS, kadang-kadang nggak sembuh Pak. Tapi giliran dibawa dokter spesialis yang mahal, itu belum dapat obat sudah sembuh Pak. Saya berpikir, oh berarti saya disuruh mengeluarkan uang ini. Disuruh mengeluarkan uang. Ini contoh sederhana. Saya sering berpikir seperti itu. Ketika giliran mengeluarkan uang untuk menyembuhkan anak dengan uang yang sederhana, tidak banyak, nggak sembuh. Tapi giliran ketika mengeluarkan uang yang agak banyak, baru sembuh. Saya baru berpikir, oh ternyata sedekah itu tadfa'ul bala, bisa menghindarkan kita dari bala. Maka jangan heran orang dulu itu sedikit-sedikit sedekah, walaupun dengan nama yang berbeda. Oh anake iki lahir Sabtu Legi, iki Sabtu Legi gawekno buka. Kalau dilihat jajan pasarnya, yo bid'ah. Wong Rasulullah tidak pernah begitu jajan pasar. Tapi kalau dilihat sedekahnya, oh ternyata Rasulullah mengajarkan sedekah. Rasulullah mengajarkan infak, Rasulullah mengajarkan zakat, dan itu semua dalam rangka untuk habbatin tadi itu, memunculkan semakin banyak rezeki kita. Ngapunten sekali lagi, ini keyakinan kita, keyakinan kepada Allah dan juga keyakinan ke Rasulullah. Kalau kita betul-betul yakin bahwa Allah lah yang akan melipat gandakan apa yang kita miliki, maka saya yakin kita tidak akan segan-segannya untuk menyisihkan sebagian harta benda kita untuk mereka yang membutuhkan. Tapi ngapunten sekali lagi, zakat, infak, sedekah ada aturannya. Tidak sekedar keluarkan uang, keluarkan sebagian harta benda Anda. Tidak. Islam itu mengatur kalau memang sudah mencapai nisab, ada ukuran minimal. Ya, kalau sudah mencapai 1 tahun dia miliki, ada ukuran berapa lama dia menguasai harta benda itu, baru kemudian dia wajib bayar zakat. Bukan terus ayo bayar semuanya diberikan, tidak. Bahkan dalam Islam memang wajib zakat bagi mereka yang mampu, tapi kalau tidak mampu justru dia akan mendapatkan zakat. Sedekah, infak ini tidak ada ukurannya. Karena tidak ada ukurannya, maka berapa rupiah dari diri kita bayarkan untuk infak sedekah tentunya tidak sama dengan orang lain. Mungkin saya sedekah 1.000, panjenengan 100.000, tapi bisa jadi pahalanya sama.
Saya mampu 1000, memang karena mampunya hanya 1000. Panjenengan sudah seharusnya 100.000 karena panjenengan mampunya 100.000. Atau bahkan bisa jadi yang 1000 pahalanya lebih besar daripada yang 100.000. Kenapa? Karena kemampuannya yang 100.000 mestinya lebih jauh daripada itu. Inilah hadirin hadirat rahimakumullah. Sekali lagi ini bicara keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan iman kita kuat, baik dalam kehidupan sehari-hari kita maupun kaitannya dengan hablum minallah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Haliniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tuhan kami, segala puji kami haturkan kepadamu atas segala kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami. Berilah kami kemampuan, kekuatan untuk menjalankan segala perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi arzakina wa barik lana fi hayatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Malikul Quddus, ya Tuhan kami, Engkaulah zat yang maha menguasai segala kekuasaan, Engkaulah zat yang maha memberikan segala keberkahan. Berkahi dan ridhoilah umur kami, berkahi dan ridhoilah anak keturunan kami, berkahi dan ridhoilah rezeki kami, berkahi dan ridhoilah kehidupan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Ana qari wa anta sami wallahul hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi kegiatan pengajian rutin Rabu pagi yang pada kesempatan kali ini disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Khairul Anwar MPI. Beliau adalah dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, yang pada kesempatan kali ini membahas sebuah tema, yakni membuka keberkahan rezeki dengan zakat, infak, dan sedekah. Pak Saikun sudah.